Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Immortality. Dan langsung saja kita sekarang langsung masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Fang Han dan juga teman-temannya yang masih mencari keberadaan dari sang monster ular. Yang pada saat ini mereka sekarang berada di sebuah tempat seperti labirin karena mereka berada di dalam tepi jurang yang tidak ada ujungnya. Tetapi Fang Han di sana menyadari bahwasannya tempat ini merupakan ngarai demon. Long Suan yang melihat tempat ini pun mengingatkan kepada mereka semua untuk berhati-hati. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja dari dasar laut terjadi sebuah gerakan yang berasal dari sesosok misterius yang di sini pun telah dirasakan oleh Xiaoling dan juga yang lainnya. Long Suan pun telah menyadari bahwasannya ini merupakan pertanda buruk dan menyarankan kepada teman-temannya untuk waspada. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja mereka melihat adanya suatu keanehan dari dasar laut dengan adanya cahaya bersinar, dan di sini Long Suan telah menyadari bahwasannya itu merupakan lingkaran sihir. Jadinya Long Suan mengajak kepada lainnya untuk segera menghindar. Dan setelah itu pun adanya sang monster ular yang menyerang ke arah mereka, membuat perahu mereka terbang di udara dan ditangkap oleh Fang Han dan lalu diberikan kembali kepada Long Suan, yang setelah itu pun mereka kembali mengejar monster ular tersebut. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya formasi arai dengan adanya pilar-pilar yang bermunculan di hadapan mereka mengepung mereka, dan di sana juga terlihat adanya sesosok misterius yang seperti topeng mengendalikan pilar-pilar tersebut. Mereka juga tidak bisa menghancurkan pilar-pilar itu karena pilar-pilar itu yang dapat memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis. Dan pilar-pilar ini sangatlah berbahaya karena pilar-pilar ini mengandung kekuatan elemen. Tetapi karena mereka sekarang yang telah terjebak di dalam pilar ini, mereka akan tetap mencoba untuk mengalahkan sang monster ular. Dengan di sini Fang Han memanfaatkan kekuatan dari pilar-pilar itu untuk menyerang sang monster ular, yaitu dengan Fang Han melemparkan monster ular tersebut mengenai pilar-pilar yang di sana, yang dimana di saat itu pilar yang mengandung kekuatan es dan juga kekuatan petir mengenai monster ular dan juga memberikan luka kepada monster ular sampai membuat monster ular itu tidak tersadarkan diri. Tetapi karena mereka sekarang masih terjebak di dalam pilar-pilar ini, mereka juga tidak bisa kabur kemana-mana. Mereka pun sekarang harus mencari cara untuk bisa keluar dari pilar-pilar yang sedang menahan mereka. Sedangkan di tempat dari Pulau Malam terlihat di sana adanya seseorang yang baru saja tiba di Pulau Malam, yang dimana orang ini bernama Mr. Fantasi. Dan kedatangannya pun disambut oleh Sang Tuan Xiao, mengatakan bahwasanya mereka telah mempersiapkan ruangan beristirahat untuk Sang Tuan Fantasi, yang di sini Sang Tuan Fantasi ini dihormati sekali oleh Sang Tuan Xiao. Di saat yang bersamaan, Ciwei dan juga Shoshi, mereka berdua berada di atas tangga melihat kedatangan dari Mr. Fantasi. Jingwei yang melihat ayahnya dari Shoshi begitu menghormati Mr. Fantasi kebingungan kenapa Mr. Fantasi begitu dihormati di pulau ini, padahal ia terlihat seperti orang lemah. Tidak hanya itu, Ye Nantian yang juga berada di sana, ia juga terheran-heran kenapa si orang ini dihormati sekali oleh ayahnya Shoshi. Padahal mereka juga melihat bahwasannya orang ini seperti orang biasa saja. Tetapi Ye Nantian tidak terlalu ingin memikirkan hal buruk mengenai orang ini, jadinya Ye Nantian akan melihat saja bagaimana kemampuan dari orang ini. Dan kemudian pun pesta dari 5 pulau kembali berlanjut. Dengan di sini ayahnya Shoshi mengatakan bahwasannya mereka telah mempersiapkan hadiah dari wilayah lautan Cina Selatan. Mr. Fantasi alias Wanzhen yang berada di sana mengucapkan rasa terima kasihnya kepada mereka semua karena dirinya telah diundang pada acara ini. Jadi si Wanzhen ini berasal dari lautan Cina Selatan. Ayahnya Shoshi juga memperkenalkan para murid dari sekte Yuhua kepada si Wanzhen. Dengan di sini Shoshi memperkenalkan dirinya kepada Wanzhen. Wanzhen yang melihat keberadaan mereka memuji keberadaan mereka karena ia mengagumi kekuatan dari sekte immortal. Jiang Kong juga berbicara kepada Wanzhen jika nantinya Wanzhen memiliki waktu kosong, maka Wanzhen diperbolehkan untuk mampir ke tempat mereka. Wanzhen pun menghormati tawaran tersebut. Ye Nantian juga mendukung perkataan dari Jiang Kong dengan mengajak kepada Wanzhen untuk datang saja ke tempat mereka karena mereka akan menyambut Wanzhen. Di sana juga
juga Ciwe bertanya kepada Huanzhen bagaimana kondisi dari Laut Cina Selatan. Apakah di sana banyak orang yang menganut jalan keabadian ataupun sebaliknya? Huanzhen menjawab hal itu tidaklah berpengaruh karena segala kekuatan bisa menjadi buruk dan juga baik, seperti senjata abadi yang dimiliki oleh Qingwei. Mendengar hal itu pun membuat Qingwei sangat kaget karena tak menyangka bahwasanya Tuan Huanzhen ini bisa mengetahui asal-usul dari senjatanya Qingwei yang berasal dari kekuatan demon yang telah dimurnikan menjadi kekuatan labu peri. Dan di saat itu tak disangka pemilik dari Pulau Kekacauan memberikan hadiah kepada Tuan Huanzhen, yang dimana hadiah ini merupakan ramuan obat-obatan yang dapat menyembuhkan Huanzhen, yang dimana alasan dari pemberian harta ini adalah untuk mempererat hubungan antara Pulau Kekacauan dan juga bagian Laut Cina Selatan dari Tuan Huanzhen. Huanzhen yang mendapatkan hadiah ini pun berterima kasih kepada sang tuan pemilik Pulau Kekacauan. Ayahnya Xiaoxi yang melihat ini pun merasa kesal kepada pemilik dari Pulau Kekacauan karena di sini merupakan pesta dari pulau mereka. Kenapa Pulau Kekacauan malah ingin mengambil muka di hadapan dari Tuan Huanzhen? Tetapi sang pemilik dari Pulau Kekacauan menjawab bahwasanya kultivasi yang berada di semua pulau ini tergantung kepada Lautan Cina Selatan. Dirinya juga bergantung kepada Tuan Huanzhen, jadinya di sini maklum dirinya memberikan hormat kepada Tuan Huanzhen. Mendengar hal itu membuat rombongan dari sekte Yuhua mereka semua sangat kaget karena tak menyangka bahwasanya Tuan Huanzhen ini merupakan orang yang sangat berpengaruh di antara pulau dalam bidang kekuatan kultivasi. Hal ini pun membuat mereka berpikir bahwasanya Tuan Huanzhen ternyata memang merupakan orang yang kuat. Dan kemudian pun giliran dari ayahnya Xiaoxi yang menjamu kedatangan dari Tuan Huanzhen, yaitu dengan dirinya mengeluarkan barang-barang sebagai hadiah untuk Tuan Huanzhen. Tuan Huanzhen yang melihat barang-barang itu pun berterima kasih atas jamuan yang telah dipersiapkan oleh Tuan Xiaoxi. Tuan Huanzhen yang melihat barang-barang yang telah disediakan oleh Tuan Xiaoxi mengungkapkan bahwasanya barang-barang ini merupakan barang-barang yang langka dan juga sangat berharga, tetapi Tuan Huanzhen mengatakan bahwasanya dari semua barang-barang ini tidak ada yang dia inginkan. Hal ini pun membuat pemilik dari Tuan Kekacauan merasa puas karena ternyata Xiaoxi yang tidak bisa memuaskan Tuan Huanzhen. Dan juga sang pemilik Pulau Kekacauan pun ingin meminta hadiah dari sang Tuan Huanzhen karena sebelumnya ia telah memberikan hadiah kepada Tuan Huanzhen, yang dimana tuan dari sang pemilik Pulau Kekacauan ingin meminta hadiah obat mujarad dari Tuan Huanzhen, dan Tuan Huanzhen pun mau memberikannya, yang dimana obat mujarad ini merupakan obat buatan tangan pribadi oleh Tuan Huanzhen. Dan setelah itu pun Tuan Huanzhen meminta sesuatu dari mereka semua, yang dimana di sini Tuan Huanzhen ingin meminta sebuah potongan kayu berwarna ungu. Tetapi orang-orang yang melihat kayu itu pun tidak pernah mengetahui kayu apa itu. Bahkan ini baru pertama kalinya mereka bisa melihat kayu tersebut. Tuan Xiaoxi pun bertanya kepada Huanzhen sebenarnya kayu apa ini. Huanzhen menjawab bahwasanya kayu ini merupakan kayu biasa, tetapi karena kayu ini yang cukup langka membuat dirinya kesulitan untuk bisa mencarinya. Xiaoxi pun kembali bertanya, lalu lantas mengapa Tuan Huanzhen mencari kayu ungu ini? Huanzhen menjawab bahwasanya ia sekarang berada di kondisi yang kronis dan ternyata kayu ungu inilah yang dapat membuat dirinya bisa tetap bertahan hidup, alias kayu ungu ini merupakan obat yang dibutuhkan oleh Tuan Huanzhen. Sang pemilik Pulau Kekacauan pun mencoba untuk melihat kayu ungu itu kembali, tetapi setelah ia melihatnya dirinya tetap tidak mengetahui kayu apa ini, dan juga ia tidak merasakan adanya aura spiritual dari kayu ini. Benar-benar kayu ini seperti kayu biasa. Ia pun bertanya kepada Huanzhen bagaimana bisa kayu biasa ini memberikan daya obat kepada Tuan Huanzhen. Tuan Huanzhen mengatakan bahwasanya hal ini hanya sekedar kebetulan saja. Memang kayu ini tampak biasa-biasa saja, tetapi faktanya kayu inilah yang dapat menolong hidupnya. Dan di saat itu tiba-tiba saja Tuan Huanzhen terjatuh kesakitan karena penyakitnya yang telah kambuh. Tetapi setelah itu pemilik dari Pulau Kekacauan pergi dari sana dengan ia menaiki sebuah tungku, yang di sini tampaknya pemilik Pulau Kekacauan memiliki rencana yang berbeda dan masih ia sembunyikan sampai sekarang. Sedangkan di tempat dari sekte Yuhua kita diperlihatkan dengan penetua jalan yang sekarang sedang bertemu dengan ketua sekte Yuhua dan juga bersama dengan Qing Sui. Di sini jalan bertanya kepada ketua sekte Yuhua apakah di sini mereka yakin untuk membiarkan Hua Tiandu mengajak kerjasama dengan sekte Taiyin, karena ia khawatirkan hal ini akan membuat masalah kepada
kepada sekte mereka. Tetapi ketua Yuhua menjawab bahwasanya itu hanyalah tebakan dari jalan saja dan belum tentu hal tersebut benar. Menurut ketua sekte Yuhua, tidak ada masalahnya bagi mereka juga untuk percaya kepada Hua Tiandu bekerja sama dengan sekte Tayin. Hubungan antara sekte Yuhua dan juga sekte Tayin sendiri selalu berjalan baik selama 3000 tahun ini. Jadinya tidak masalah jika mereka percaya dengan sekte Tayin juga. Ketua Yuhua juga meminta kepada Jialan dan juga Qing Shui untuk mereka berlatih berkonsentrasi untuk persiapan pertempuran besar karena kondisi yang sekarang tidak stabil, dan setelah itu pun ketua Yuhua pergi dari sana. Kemudian pun Jialan bersama dengan Qing Shui mereka pergi dari sana juga, dan di sini mereka membicarakan tentang perjalanan Fang Han bersama dengan Long Xuan yang pergi ke Laut Cina Selatan untuk mencari harta di sana. Tetapi di sini Qing Shui juga telah mendengar kabar dari adiknya yaitu Qing Wei yang juga telah pergi ke Laut Cina Selatan bersama dengan Ye Nanxian. Yang sebelum ia pergi ke sana, ia telah pergi duluan ke tempat dari Hua Tiandu, yang di sana Hua Tiandu memberikan harta berupa labu peri yang sebelumnya labu itu merupakan labu kegelapan. Yang di sini pun Qing Shui menyadari bahwasanya Hua Tiandu telah memanfaatkan adiknya untuk menghalangi perjalanannya Fang Han. Tetapi di sini Qing Shui masih belum mengetahuinya secara pasti. Tetapi juga Qing Shui memiliki firasat bahwasanya Hua Tiandu juga memiliki alasan untuk mengirimkan mereka ke Laut Cina Selatan mengenai aliansinya bersama dengan sekte Tayin. Dan di sini Qing Shui juga berniat untuk menyelidiki Laut Cina Selatan melalui orang dalam yang ia kenal. Sedangkan di tempatnya Fang Han sekarang bersama dengan teman-temannya mencoba untuk keluar dari formasi pilar sebelumnya, tetapi di sini mereka tidak menemukan jalan keluar. Long Xuan menyelidiki dari dasar laut, tetapi dalam sana juga terdapat pilar-pilar yang menghalang mereka. Setelah itu pun mereka kembali ke permukaan dan Long Xuan memberitahu sepertinya tidak ada jalan keluar bagi mereka dan juga menghancurkan formasi inti. Tetapi di saat itu Fang Han berniat untuk mencoba keluar dari atas udara, yaitu dengan menghancurkan formasi itu dari atas udara. Tetapi sayangnya hal tersebut tidak berhasil karena di atas udara juga terdapat formasi yang tidak bisa dihancurkan. Dan tidak lama kemudian para formasi pilar itu juga mulai bergerak menutupi arah langit yang membuat mereka semakin sulit untuk bisa keluar. Dan Long Xuan menduga bahwasannya di tempat ini sepertinya adanya sebuah senjata ajaib yang menahan formasi ini. Dan Long Xuan menduga bahwasannya bagi mereka untuk bisa keluar dari formasi ini terbilang mustahil. Namun di saat itu Naga Yayan meminta kepada Fang Han untuk menggunakan kekuatan dari tubuh ular hitam, nantinya dirinya akan membantu Fang Han keluar dari formasi ini. Fang Han pun memberitahu kepada teman-temannya bahwasanya ia memiliki cara untuk keluar dari formasi ini, tetapi dirinya membutuhkan tubuh ular tersebut. Yang setelah itu pun Fang Han mengambil tubuh ular itu memasukkannya ke dalam tubuhnya. Tetapi Long Xuan yang melihat itu sangat kaget karena ia baru tahu bahwasanya Fang Han memiliki harta Tao yang membuat dirinya memiliki penyimpanan di dalam tubuhnya. Tetapi hal ini juga merupakan informasi yang sangat berbahaya sekali jika diketahui oleh orang luar. Dan Long Xuan pun sadar bahwasanya jika dirinya telah mengetahui hal ini dari Fang Han, berarti dirinya telah memegang rahasia yang sangat besar sekali kepada Fang Han. Dan di sini pun Long Xuan merasa tidak enak dengan Fang Han, jadinya pun ia memutuskan untuk sementara waktu pergi ke arah yang berbeda mencari formasi untuk mencari jalan keluar. Yang ini alasannya adalah untuk membuat Fang Han nyaman agar ia tidak perlu khawatir rahasianya dilihat lagi oleh dirinya. Sebelum Long Xuan pergi dari sana, Long Xuan berani bersumpah kepada Fang Han yang dimana jika dirinya membeberkan rahasia ini kepada orang lain, maka Fang Han diperbolehkan untuk menyalahkan dirinya. Bahkan Long Xuan juga berniat bersumpah untuk menjaga rahasia ini, tetapi Fang Han meminta kepada Long Xuan untuk tidak terlalu khawatir mengenai masalah ini karena Fang Han juga telah percaya kepada Long Xuan. Fang Han juga memberitahu alasan dirinya memberikan pil Yin dan Yang kepada Long Xuan karena dirinya yang memang sudah percaya kepada Long Xuan sejak awal. Jadinya Long Xuan tidak perlu khawatir dengan hal tersebut. Hal itu pun membuat Long Xuan merasa sedikit lega dan setelah itu pun Long Xuan pergi dari sana. Setelah Long Xuan pergi dari sana, Fang Han menyuruh kepada Xiaoling untuk pergi ke wilayah barat untuk mengawasi di sana. Xiaoling menerima perintah
perintah itu dan setelah itu pun Shaolin pergi dari sana. Setelah hanya tersisa Fang Han sendiri, naga Yayan pun keluar dari tubuhnya Fang Han bertanya kepada Fang Han apakah Fang Han tidak akan menggunakan penta Hojuan di dalam tubuhnya. Fang Han menjawab bahwasanya ia untuk sementara waktu akan melakukannya di luar untuk mengetes Long Xuan di sini apakah Long Xuan bisa dipercaya ataupun tidak. Walaupun sebelumnya Fang Han telah mengatakan kepercayaannya kepada Long Xuan, itu bukan berarti Fang Han percaya 100% kepada Long Xuan. Jadi untuk melihat apakah Long Xuan ini merupakan orang yang setia, maka Fang Han akan membocorkan sedikit rahasianya kepada Long Xuan. Jika Long Xuan lulus, maka Fang Han akan berani untuk percaya sepenuhnya kepada Long Xuan. Sedangkan di tempat lainnya kita diperlihatkan dengan pihak dari keluarga Shoshi yang di sini mereka telah melakukan perpisahan kepada Tuan Huanzhen. Mereka memberikan salam perpisahan kepada penetua Huanzhen berharap perjalanannya Tuan Huanzhen akan ditempuh dengan aman dan setelah itu pun mereka berpisah di sana. Tetapi di saat itu Qing Wei tidak mengetahui kenapa Tuan Huanzhen ini begitu sangat misterius mendapatkan penghormatan dari keluarga Xiao. Tetapi Jiang Kong di sini justru merasa sedikit menyayangkan karena mereka tidak bisa mendapatkan harta yang berharga dari Tuan Huanzhen. Jika saja mereka bisa mendapatkan sesuatu yang berharga, mungkin mereka akan bisa berada di daftar Sanhe ke depannya. Sedangkan di tempat dari keluarga Xiao sekarang terlihat sekarang Shoshi yang begitu kesal karena di sini mereka tidak mendapatkan harta dari Tuan Huanzhen dan malah pemilik dari Pulau Putus Asa yang mendapatkan harta tersebut. Dan di sini pun Tuan Shoshi sangat penasaran harta apa yang telah dimiliki oleh Tuan Putus Asa itu. Sang pemilik pulau lainnya pun menyarankan kepada Shoshi di sini mereka membuat aliansi saja kepada Tuan Huanzhen. Dengan mereka mendapatkan bantuan Laut Cina Selatan, maka mereka akan bisa menghadapi musuh mereka seperti Pulau Putus Asa. Tetapi Tuan Shoshi tidak setuju dengan hal tersebut. Masa mereka membergantungkan aliansi mereka kepada Laut Cina Selatan yang dimana mereka hanya memanfaatkan kekuatan satu orang saja. Jika satu orang itu kalah, maka sama saja aliansi mereka runtuh. Dan di sini penetua Shoshi justru ingin berharap kepada para anggota 5 pulau saja. Dengan mereka di sini yang saling membantu, ia yakin bahwasanya aliansi 5 pulau mereka akan tetap berdiri dengan kokoh. Kembali ke tempat di dunia dalamnya Fang Han, Fang sekarang telah bertemu dengan naga Yayan yang di sini pun naga Yayan telah mengetahui bahwasanya Long Xuan sepertinya telah lulus dari ujiannya Fang Han. Dan pada saat ini naga Yayan sedang mempersiapkan kekuatan dari naga ular untuk diekstrakkan dan dimasukkan ke dalam tubuhnya Fang Han. Dengan metode seperti ini akan bisa membuat Fang Han mendapatkan kekuatan dari tubuh emas Yaman. Tetapi metode ini memiliki resiko yang sangat besar karena jika Fang Han tidak bisa mengelola kekuatan ini, maka sama saja membuat tubuhnya Fang Han menjadi baterai yang penuh dan akan meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Dengan kekuatan Fang yang sekarang, naga Yayan masih tidak yakin bahwasanya Fang Han bisa melakukan hal ini. Tetapi Fang Han mengatakan bahwasanya jika dirinya tidak mengambil metode ini, lantas bagaimana mereka bisa keluar dari tempat ini? Jika dirinya tidak mengambil kesempatan ini, dirinya tidak bisa keluar. Tetapi jika dirinya mengambil kesempatan ini, jika ia berhasil mengekstrak kekuatan dari sang Raja Ular, maka ada kesempatan bagi mereka untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Jadinya di sini Fang Han menyuruh kepada naga Yayan untuk langsung menggunakan metode itu. Naga Yayan pun mengagumi sikapnya Fang Han yang setelah itu pun ia menaruh kekuatan tersebut ke tubuhnya Fang Han. Sedangkan di luar kita diperlihatkan dengan Long Xuan yang di sini Long Xuan menemukan sebuah jalan di dalam gua. Long Xuan kembali bertemu dengan Xiaoling dan mereka berdua pun menelusuri gua tersebut. Tetapi di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah topeng yang aneh dengan adanya tangan dan juga mata di topeng tersebut. Mekanisme ini membuat Long Xuan sadar bahwasanya mekanisme ini sama dengan dari mata demon yang menyegel mereka sekarang. Xiaoling mencoba untuk menyentuhnya tetapi dihentikan oleh Long Xuan karena Long Xuan menyadari bahwasanya ini sangatlah berbahaya. Long Xuan pun menggunakan pedangnya untuk menghancurkan mata tersebut, tetapi di saat itu tiba-tiba saja terjadi ledakan yang besar. Kemudian pun kita berpindah ke tempat dari pemilik Pulau Putus Asa yang di sini ternyata pemilik dari Pulau Putus Asa telah memiliki kayu ungu yang sebelumnya diinginkan oleh Tuan Huanzhen. Yang di sini masih belum diketahui oleh si pemilik dari Pulau Putus Asa sebenarnya kayu ini dapat digunakan untuk apa. Tetapi untuk sementara waktu dirinya akan menyimpan kayu ini. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja kertas yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Qing Sui untuk pergi ke tempat dari orang dalamnya telah sampai di tempat dari sang pemilik Pulau Putus Asa yang ternyata orang dalam yang dimaksud oleh Qing Sui sebelumnya merupakan si orang ini. Dan setelah itu pun
Namun tampak dari kertas itu muncullah seseorang bernama Xia Anda. Tetapi sayangnya setelah itu pun alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-44 sampai 45 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!